Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya, metode pengembangan perangkat lunak. Kali ini yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah pertemuan ketiga ya. Maaf, ini masih pertemuan 2, ini harusnya pertemuan 3. Yang akan kita pelajari adalah use case dan activity diagram. Jadi sebelumnya pendahuluan dulu. Pada umumnya pengembangan perangkat lunak dilakukan secara klasik, mengikuti siklus air terjun secara berulang-ulang, yaitu SDLC ya, pada waterfall. SDLC yang kita gunakan adalah waterfall. Akan tetapi pengembangan secara klasik memiliki banyak kelemahan, salah satunya memperbesar biaya proyek. Oleh karena itu, perkembangan model pengembangan perangkat lunak terus dilakukan guna mendapatkan model yang dapat memudahkan user dalam melakukan pemeliharaan software tanpa mengeluarkan biaya yang besar, yaitu penggunaan arsitektur berbasis komponen. Ada cukup banyak vendor yang menawarkan komponen yang dijual secara komersial, seperti komponen objek model dari Microsoft, Common Object Request Broker Architecture atau CORBA dari OMG Object Modeling Group, serta EJB Enterprise Java Bean dari Sun Microsystems. Penggunaan dari arsitektur berbasis komponen menawarkan solusi atas masalah utama pengembangan software yang meliputi komponen memfasilitasi arsitektur yang luas, modularitas memungkinkan untuk membagi perhatian terhadap elemen-elemen dari sistem yang mungkin berubah. Konsep pemakai kembali atau reuse bisa difasilitasi dengan perkembangan framework yang sudah baku, seperti Complex, Corba, dan EJB. Komponen memberikan sebuah dasar yang alami untuk manajemen konfigurasi. Alat bantu visual modeling membantu dalam otomatisasi pengembang software berbasis komponen. Jadi di sini dalam pengembangan perangkat lunak kita bisa menggunakan model klasik, yaitu yang sering diterapkan pada SDLC waterfall. Akan tetapi seiring kemajuan zaman, kita juga mendapatkan sebuah pemodelan pengembangan sistem secara komponen, yaitu di sini ada banyak ya komponen, atau yang kita lebih sering adalah mendengar yaitu UML, Unified Modeling Language ya. Nah, di sini UML itu adalah salah satu alat bantu yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek. UML dapat dikatakan juga sebagai perkembangan bahasa pemodelan di bidang rekayasa perangkat lunak yang dimaksudkan untuk menyediakan cara standar untuk memvisualisasikan desain sebuah sistem. UML terdiri dari banyak elemen-elemen grafis yang digabungkan dalam bentuk diagram. Jadi sama seperti DFD, UML di sini juga untuk memvisualisasikan sebuah sistem, menggambarkan sebuah aliran data dari sebuah sistem, ya kan? Sama, tidak jauh berbeda, tetapi penggunaannya berbeda. Kalau DFD tadi biasanya kita gunakan pada model-model pengembangan sistem secara klasik. Sedangkan kalau kita sudah menggunakan UML, berarti di sini pemodelan dari pengembangan sistem kita pun sudah bukan klasik lagi, yaitu berbasis komponen atau berorientasi pada objek ya. Di sini tujuannya dari UML adalah representasi elemen-elemen grafis ke dalam diagram adalah untuk menyajikan beragam sudut pandang dari sebuah sistem berdasarkan fungsi masing-masing diagram tersebut. Kumpulan dari beragam sudut pandang inilah yang disebut sebuah model. Jadi di sini ada beragam sudut pandang dari sebuah sistem berdasarkan fungsi masing-masing diagram tersebut ya. Ini perlu digarisbawahi di sini. Berarti UML itu tidak hanya ada satu diagram, tidak bisa menunjukkan satu diagram, tapi UML itu terdiri dari beberapa diagram ya.
Dan yang akan kita pelajari untuk dibahas di materi pada pertemuan itu, maka ada 2 diagram dulu, yaitu use case diagram dan activity diagram, ya. UML menyediakan 10 macam diagram untuk memodelkan aplikasi berorientasi objek, yaitu di sini kita dijelaskan lagi ya. Jadi ada 10 macam diagram, ya. Yang pertama adalah use case diagram untuk memodelkan proses bisnis. Yang kedua ada konseptual diagram untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di dalam aplikasi. Yang ketiga, sequence diagram untuk memodelkan pengiriman pesan antar objek. Yang keempat ada collaboration diagram untuk memodelkan interaksi antar objek. Kemudian ada yang kelima, state diagram untuk memodelkan perilaku objek di dalam sistem. Kemudian ada activity diagram untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem. Class diagram untuk memodelkan struktur kelas. Object diagram untuk memodelkan struktur objek. Selanjutnya komponen diagram untuk memodelkan komponen objek. Kemudian ada deployment diagram untuk memo kemudahan pemeliharaan atau maintainability. Kemudian ada adaptasi terhadap lingkungan berbeda, probability. Ya, jadi ada 10 diagram yang nanti kita bisa gunakan. Tapi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah use case dan activity diagram. Oke, langsung saja ke use case diagram. Use case diagram ialah use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case dibuat untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Ya. Manfaatnya, menjelaskan fasilitas yang ada, requirement, atau use case baru selalu menghasilkan fasilitas baru ketika sistem dianalisa dan desain menjadi lebih jelas. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan klien. Penggunaan notasi dan simbol dalam diagram use case membuat pengembang lebih mudah berkomunikasi dengan kliennya. Yang ketiga, membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Kumpulan dari kejadian-kejadian untuk use case bisa dilakukan tes kasus layak untuk kejadian-kejadian tersebut. Jadi penekanan di use case diagram itu mendasarkan interaksi hubungan antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi. Jadi hubungan antara aktor-aktor yang terlibat pada sistem yang tersebut yang akan kita buat. Oke. Elemen use case diagram di sini ada 4 ya, ada 4 elemen dari use case diagram. Itu yang pertama use case sendiri, kemudian aktor, boundary atau sistem, kemudian relationship, hubungan ya. Nanti biasanya ada relationship. Oke. Selanjutnya simbol use case. Ya, di sini juga yang kalian harus pahami betul-betul adalah simbol-simbolnya ya. Jadi aktor disimbolkan dengan gambar orang seperti ini. Itu aktor itu orang, proses, atau sistem lain yang akan berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi nanti aktor yang terlibat di sini bisa orang, bisa suatu perusahaan atau sistem lain ya. Ini adalah aktor. Kemudian di sini ada ini generalization, include action itu masuk ke elemen relationship, hubungan. Nah, di sini kalau generalization itu seperti ini ya, tanda panah tegas, panah hubungan generalisasi dan spesialisasi umum khusus antara dua buah use case di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. Ini generalisasi. Atau bisa diibaratkan adalah hubungan umum khusus itu bisa diibaratkan adalah orang tua dan anak. Itu namanya generalisasi. Oke, di sini ada simbol oval yaitu use case ya, kasusnya.
Fungsionalitas yang digunakan sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Ya, jadi nanti case-case-nya itu adalah fungsionalitasnya. Kemudian di sini ada garis tegas ya, lurus. Itu adalah hubungan asosiasi, association atau asosiasi ya. Komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Ya, interaksi. Nanti bisa digariskan dengan garis lurus. Kemudian di sini hubungannya include. Include itu menyatakan bahwa sebuah use case merupakan bagian dari use case lain. Ya. Di sini dimaksudkan adalah sebuah use case merupakan bagian dari use case lain. Maksudnya gini, use case yang satunya kita punya dua case A dan case B. Lah, case B itu akan dilakukan setiap kali kita melakukan case A. Itu namanya include. Jadi tanpa kita melakukan hubungan ke case B, kita hanya melakukan hubungan ke case A, itu otomatis kita akan memanggil case B juga. Itu yang dikatakan dengan include, bagian dari use case lain. Kalau extend menyatakan bahwa sebuah use case merupakan perluasan dari use case lain. Nah, di sini sama, dimisalkan seperti ini, kita mempunyai case B lagi ya. Kita misal case A dan case B. Kalau include itu sekali lagi, jika kita melakukan hubungan adanya sebuah hubungan yang terjadi di case A, misalnya kita melakukan interaksi dengan case A, otomatis case A ini akan berinteraksi dengan case B. Jadi itu secara otomatis ya, itu namanya include. Tapi kalau extend itu berbeda. Ini adalah extend itu perluasan dari use case lain ya kan. Jadi ada case A dan case B. Jadi setiap kita melakukan case A, belum tentu kita akan melakukan kita akan melakukan interaksi ke case B. Itu gambarannya. Untuk lebih lengkapnya, semisal seperti ini, ada orang, kita mengandaikan kasus bersin ya, ketika kita bersin pasti kita akan menutup mata kita, iya nggak? Iya, itu otomatis, itu berarti hubungan antara bersin dan menutup mata itu include hubungannya. Tapi di sini ada case lain, yaitu kita mengatakan maaf. Ketika kita bersin, kita juga mengatakan maaf. Nah, di sini hubungannya adalah extend. Karena apa? Tidak semua orang bersin setelah itu akan mengatakan maaf. Ya enggak? Nah, tapi kalau semua orang yang bersin, itu pasti akan menutup mata. Di sini jadi, kalau semua orang bersin pasti akan menutup mata, itu hubungannya berarti include. Tapi kalau setiap orang bersin itu belum tentu mengatakan maaf, berarti di sini perluasan. Maaf itu adalah perluasan, maka hubungan bersin dengan maaf itu extend nanti. Oke, cukup bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, di sini kita pertegas lagi simbol aktor. Ya, aktor itu disimbolkan orang ya, seperti itu ya, lingkaran dengan garis-garis. Aktor biasanya diletakkan di luar sistem bondari. Yang ini dinamakan sistem bondari adalah sistem ini adalah yang di persegi panjang. Dalam persegi panjang itu namanya bondari sistem. Terdapat relationship antara use case dalam sistemnya. Jadi di sini ada case ya, ini case ya, use case. Di sini ada relationship, harus ada relationship. Satu atau lebih dari satu itu harus ada. Aktor itu harus punya relationship, punya hubungan ke antara use case yang ada di dalam sistem. Kalau tidak ada, tidak usah ada aktor itu.
Aktor adalah seseorang atau apa aja yang berhubungan dengan sistem yang sedang dibangun, ya kan? Tapi bisa seseorang, bisa perusahaan, bisa sistem lain. Aktor sebaiknya diberi nama dengan kata benda. Jadi nanti ini sebaiknya diberi nama dengan kata benda, misalnya customer, ya kan, pelanggan, bank, ataupun misalnya manajer dan lain sebagainya. Oke, ketika memberi nama aktor, gunakan nama peranan dan jangan nama posisi. Jadi peranannya, dia sebagai siapa? Dia sebagai manajernya, dia sebagai customer service-nya, dia sebagai banknya, perusahaannya itu banknya. Ini peranannya. Oke, seorang individu dapat memainkan beberapa peranan. Jadi seorang aktor itu bisa melakukan hubungan lebih dari satu, ya. Tapi yang jelas aktor itu harus mempunyai hubungan ke dalam sistemnya itu paling tidak minimal satu, ya. Minimal itu satu, tapi lebih dari satu itu nggak masalah. Oke, kemudian di sini ada simbol generalization, yaitu hubungan generalisasi dan spesialisasi atau umum khusus antara dua buah use case di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. Misalnya, di sini mengelola data, di sini ada fungsi hapus data dan ubah data, ya kan? Iya, fungsi fungsi umumnya itu mengelola data, tapi kita lebih spesifikasikan lagi, lebih detailkan lagi, yaitu mengelola data itu apa aja ya, ada mengubah dan menghapus. Tuh, itu namanya generalisasi. Harapannya mengarah pada use case yang menjadi generalisasi umum, ya. Jadi panahnya itu nanti mengarahnya ke generalisasi yang umum, tidak ke yang khususnya, enggak. Jadi nanti ngarahnya ke umum. Yang lebih khusus nanti akan mengarah ke yang umum. Nah, di sini simbol asosiasi. Ini hanya garis ya. Komunikasi antar aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor, ya. Dan ini generasi asosiasi hanya simbol bahwa ya, aktor punya interaksi dengan use case, itu aja, nggak ada lebih, nggak menunjukkan apapun. Berarti proses ini ada interaksi ke mengelola data, misalnya aktor itu nanti ke mengelola data, ada interaksi. Nah, di sini simbol include uses, relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai input di use case. Yang pertama, input berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Misal pada kasus di sini ya, seperti saya jelaskan lagi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, input adalah use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Jadi gini, ada login, ada validasi username. Pasti sebelum login, pada saat login, misalnya nanti aplikasi itu bisa terbuka, kita pasti ada validasi, pengecekan username-nya benar atau salah. Iya enggak? Secara otomatis. Ini namanya hubungannya input. Jadi kita hanya melakukan interaksi ke login, tanpa disadari kita pun sebenarnya berinteraksi dengan validasi username. Ya, itu ya dari sudut pandang yang pertama. Kemudian dari sudut pandang yang kedua, input berarti use case tambahan akan selalu melakukan pengecekan apakah use case yang ditambahkan telah dijalankan sebelum use case tambahan dijalankan. Jadi di sini ya sama aja intinya, melakukan pengecekan. Jadi input itu melakukan pengecekan. Iya, berarti use case tambahan itu sudah dijalankan atau belum. Nah, kan berarti ini harus selalu dijalankan use case tambahannya. Kalau istilahnya kita hubungan yang kita lakukan berikan adalah input. Kedua interpretasi di atas dapat dianut salah satunya atau keduanya, tergantung pada pertimbangan dan interpretasi yang dibutuhkan.
aja sebenarnya dua sudut pandang itu yang dimaksudkan sama. Jadi intinya use case inti itu use case tambahan itu harus kalau include itu harus selalu dijalankan. Itu hubungan inti. Oke, di sini adalah simbol extend. Relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek. Biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Misalnya, nah di sini ya misalkan validasi username, validasi user. Kan? Jadi ini tambahannya adalah validasi user. Jadi kita bisa pada saat validasi username kita bisa memanggil validasi user, tapi bisa juga nggak perlu, gitu. Cukup validasi username aja. Itu. Arah panah mengarah pada use case yang ditambahkan. Biasanya use case yang menjadi extendnya merupakan jenis yang sama dengan use case yang menjadi induknya. Jadi ini arah panahnya menjadi yang di sini usernya ya. Berarti setelah kita melakukan pada saat kita melakukan login, kemudian kita melakukan validasi user ya kan. Ada pada saat kita melakukan validasi user ini kita tidak harus selalu melakukan validasi username. Oh, ini panahnya kan ke validasi user ya. Kebalik sama panah yang ini. Kalau include itu panahnya mesti setiap kali ubah data, kita melakukan perubahan data, di sini pasti kita akan melakukan validasi user, ya kan? Karena include lah di sini ternyata ada validasi username. Jadi itu hanya kejadian yang bila perlu saja kalau extend. Ya, terkadang sampai. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, contoh di sini ya. Di sini ada prosedur pembuatan use case diagram. Contohnya, pelanggan menelpon restoran untuk melakukan booking. Dia akan berbicara kepada karyawan restoran yang akan mencatat booking tersebut ke sistem. Dan untuk melakukan hal tersebut, karyawan akan menjalankan perannya sebagai resepsionis, meskipun pekerjaan tersebut bukan pekerjaan formalnya. Maka dibuatlah use case berdasarkan keperluan aktor. Ya, di sini. Di sini yang harus diingat adalah use case harus merupakan apa yang dikerjakan software aplikasi, bukan bagaimana software aplikasi mengerjakannya. Jadi use case itu apa ya? Di sini aktornya. Jadi kepentingannya kita memberi nama bukan sebagai jabatannya ya, tapi kepentingannya ini dia karyawan. Tapi saat ini karena dia yang mengangkat teleponnya, berarti dia harus berperan sebagai resepsionis. Berarti kita aktornya kita kasih nama dengan resepsionis ya, langsung. Apa yang dilakukan pada sistem yaitu kita ada dua case berarti ya, catat booking ya kan, tampilkan booking ya kan. Resepsionis pasti akan mencatat setelah selesai reservasinya, pesanannya, ya sudah tinggal menampilkan ini loh pesanannya seperti ini, dia pesan di meja nomor sekian untuk 4 orang dan lain sebagainya ya. Jadi di sini itu catat booking, di sini tampilkan booking. Di sini catat booking, ketampilkan booking itu include ya, ada hubungan include, yaitu otomatis pada saat kita mencatat booking, pencatatan pesanan itu selesai, kita akan menampilkan pesanan ini. Makanya dia ada simbol include pada saat itu. Terus resepsionis juga bisa pada sistem itu bisa langsung menampilkan bookingnya. Udah saya misalnya menampilkan laporannya, laporan bookingnya ini segini ya kan. Contoh pertama.
Nah, di sini yang lebih kompleksnya lagi prosedur pembuatan use case ya kan ya. Ringkasan use case sistem restoran. Nah, di sini staff ya. Di sini ini generalisasi nih namanya. Ada aktornya berarti ada resepsionis, staff dan pelayan ya. Pelayan, resepsionis ini generalisasi jadi staff ya. Ya, umumnya itu namanya staff. Dikhususkan lagi yaitu ini yang bertindak sebagai resepsionis, ini yang bertindak sebagai pelayan. Oke. Di sini yang pertama adalah resepsionis, yaitu mencatat booking ya, dia bisa case-nya ada yang pertama ada catat booking, kemudian batalkan booking, kemudian ada transfer meja, catat kedatangan, catat yang langsung datang, tampilkan booking. Ini case-case-nya ya. Di sini bisa dilihat kalau resepsionis itu dia akan berinteraksi ke pencatatan booking dan membatalkan booking, ya kan? Karena ini adalah resepsionis itu biasanya hubungannya itu via seluler ya, via telepon ya. Pemesanan bisa secara aplikasi, secara telepon ya. Jadi kalau di telepon kan orangnya belum datang langsung, maka bisa dibatalkan pesanan, ya enggak? Atau yang memesan datang langsung tetapi memesan nggak dadakan misalnya ke sebuah restoran kita akan biasanya nih kalau bulan puasa itu ya rame ya kita ke restoran buat tanggal ini hari ini gitu kan dan besoknya ternyata oh mbak maaf mbak dibatalkan karena acaranya ditunda gitu kan ya jadi resepsionis hanya catatan booking batalkan booking kemudian kalau staff itu hanya langsung menampilkan booking, dia akan hubungan langsung dengan tampilkan booking. Staff kan yang ada di kantornya ya, tidak terlibat langsung kepada pelanggan yang ada di bawahnya. Jadi dia cukup berinteraksi dengan tampilkan booking. Kemudian di sini pelayan. Di sini interaksi pelayan yaitu ke case yang transfer meja, catat kedatangan, catat yang langsung datang. Ya, transfer meja misalnya ada bayaran meja, terus yang datang siapa. Nah, di sini semuanya itu hubungannya catat booking, batalkan booking, transfer meja, catat kedatangan, catat yang langsung datang. Hubungannya dengan tampilkan booking yaitu adalah include. Karena setiap kita mencatat booking, pencatatan booking selesai, kita akan selalu ditampilkan oleh tampilkan booking pada halaman tampilkan booking. Sama ketika kita batalkan booking, kita pun setelah selesai membatalkan, kita pun akan langsung ditampilkan pada tampilkan booking. Begitu pun dengan transfer meja, catat kedatangan, dan catat yang langsung datang. Setelah selesai dari proses-proses tersebut, kita pun akan langsung diarahkan kepada halaman tampilan booking. Itu sepintas dari contoh dari ringkasan use case sistem restoran. Nah, kemudian kita lanjut ke activity diagram. Activity diagram itu adalah menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa activity diagram menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor. Itu berdasarkan definisi dari Rosa dan Salahuddin. Tujuan dari activity diagram adalah menjelaskan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip flowchart atau DFD pada perancangan terstruktur. Kemudian bermanfaat apabila Anda membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sesuatu metode agar lebih mudah dipahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan beberapa use case pada use case diagram. Okay. Manfaatnya adalah menunjukkan logika sebuah algoritma, menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam use case UML,
mengilustrasikan sebuah proses bisnis atau alur kerja antara pengguna dan sistem, menyederhanakan dan memperbaiki proses apapun dengan mengklarifikasi kasus penggunaan yang rumit, memodelkan elemen arsitektur perangkat lunak seperti metode, fungsi, dan operasi. Itu manfaat dari activity. Nah, di sini kegunaannya memodelkan alur kerja, memodelkan kebutuhan bisnis, memahami fungsionalitas tingkat tinggi sistem, melihat persyaratan bisnis di kemudian hari. Jadi langsung simbol activity diagram. Ya, di sini ada activity diagram, simbolnya ya, ada persegi panjang, itu activity-nya, aktivitasnya menyatakan sebuah proses yang dilakukan di dalam sistem. Kemudian ada garis tegas, itu artinya join, asosiasi ya, asosiasi sama. Penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Kemudian ada belah ketupat, itu decision. Itu adalah hubungan percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Ya, kayak flowchart itu decision masih sama. Kemudian ada lingkaran penuh, itu adalah initial state, status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal, yaitu ini status mulainya. Dimulainya itu adalah lingkaran penuh. Kemudian lingkaran yang seperti panah ya, papan yang buat panah ya ini ya. Lingkaran yang di dalamnya ada lingkaran kecil penuh. Itu adalah artinya final state, yaitu status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Jadi ada status awal, kemudian harus ada status akhir. Kemudian ini ada persegi panjang yang di dalamnya ada partition ya. Digunakan untuk mempartisi sebuah diagram aktiviti. Saya mempertegas saja. Oke, simbol-simbolnya. Nah, di sini prosedur pembuatan diagram activity. Yes, di sini contohnya adalah pengajuan cuti karyawan ya. Di sini kita lihat prosedurnya nih. Di sini ada satu lembar kertas kerja. Kita anggap ini adalah kertas kerja. Di sini kita bagi, yaitu baginya adalah aktor siapa aja yang akan terlibat di sini ya. Di sini ada, di sini jelasnya ada sistem ya. Di sini ada karyawan, manajer, HC ya, HRD itu lebih tepatnya ya. Kemudian sistem. Nah, di sini ini step awal ya. Di sini mulai ya. Kalau di flowchart itu mulai gitu. Karyawan mengajukan memilih cuti ya kan, memilih cuti. Kemudian dia masuk ke sistem menampilkan halaman penentuan cuti. Sistem mengembalikan ke karyawan, karyawan mengajukan cuti, kemudian karyawan mengajukan cuti, lalu karyawan akan di sistem akan menyimpannya di pengajuan cuti. Kemudian sistem akan menampilkan halaman pengajuan cuti. Lah, di sini nanti di sini ada HRD, yaitu menuju ya kan, sistem itu menyetujui atau menolak dari manajer, dari HRD pun seperti itu. Jika manajer dan HRD itu menyetujui, maka penyimpanan cuti berhasil, lanjut ke penyimpanan cuti dan laporan cuti. Laporan cuti, penyimpanan cuti, dan selesai. Tuh. Nah, di sini. Prosedur pembuatan activity diagram. Aktor yang terkait ya, di sini ada lembar kerja, kita harus bagi berdasarkan banyaknya aktor yang terkait. Kalau di sini ada karyawan, manajer, HC atau HRD ya lebih tepatnya. Lebih umumnya familiar didengar adalah HRD. HC, kemudian sistem. Jadi kalau misalnya aktornya nanti ada 5, ya dibagi 5 satu waktu. Oke, kemudian aktivitas dimulai, karyawan dapat memilih cuti. Di sini. Ini ada simbol mulai, lingkaran penuh dulu, kemudian masuk ke activity memilih cuti. Kemudian sistem akan menampilkan halaman pembuatan cuti ya kan, kita masuknya ke sistem. Nah,
Nah, di sini kita lewatin aja manajer manajer sama HT masih belum tahu ya. Kita masuk langsung ke sistem menampilkan halaman penentuan cuti. Kemudian pembuatan cuti ya, pembuatan cuti, kemudian karyawan mengajukan cuti ya. Setelah menampilkan halaman penentuan cuti, nah di sini karyawan harus mengajukan cuti. Mengajukan cuti dulu yang dilakukan oleh aktivitas ini dilakukan oleh karyawan. Kemudian akan disimpan pengajuan cuti itu akan disimpan ke dalam sistem. Kita masuk sistem lagi. Paling sini sistem. Kemudian setelah disimpan oleh sistem, kemudian yang akan ditampilkan adalah menampilkan halaman cuti, ya kan? Di sini ya, mengajukan cuti dulu ini sampai mengajukan cuti. Oke, kemudian sistem akan menyimpan pengajuan cuti karyawan ya. Kita lanjut ke sini. Setelah mengajukan cuti tadi kita akan langsung ke menyimpan pengajuan cuti. Oke, kemudian sistem akan menampilkan halaman pengajuan cuti ya. Setelah menyimpan akan menampilkan halaman pengajuan cuti nih ya, masih di sistem. Nah, di sini terdapat aktivitas paralel oleh manajer dan Etsy ya. Di sini ada aktivitas paralel, maka di sini manajer, di sini Etsy. Ya, jadinya di sini. Di sini simbolnya seperti ini, aktivitas paralel. Nah, di sini pemilihan keputusan terjadi jika tidak disetujui pengajuan cuti dibatalkan. Nah, di sini. Di sini baik manajer maupun Etsy bisa melakukan penolakan ya. Ya, di sini di sini ada percabangan makanya. Sama-sama ada percabangan, tidak menyetujui yang sini, menyetujui ke sini. Begitupun manajer tidak menyetujui ke kiri, kemudian menyetujui ke kanan. Nah, di sini misalkan pemilihan keputusan tidak disetujui, berarti ini kita ke kanan tidak disetujui. Oke, sistem di sini adalah cuti dibatalkan, ya, cuti dibatalkan, kemudian selesai. Oke, pengajuan cuti dibatalkan, aktivitas selesai. Ini end close. Oke, nah di sini aktivitas paralel, di sini akan terjadi lagi aktivitas paralel ya. Sama seperti tadi ini ada aktivitas paralel di sini. Di sini juga pun terjadi aktivitas paralel jika pengajuan cuti itu disetujui ya. Di sini dijadikan satu kembali sistem menyimpan cuti. Jika disetujui maka terdapat aktivitas paralel menyimpan cuti. Di sini cuti kan? Menyimpan cuti disetujui, kemudian menyimpan cuti report, kemudian selesai. Jadi itu tadi proses dari activity diagram dan use case diagram. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Ya, saya akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan